Nggih Pak, leres Pak. Ada lagi yang namanya RW 550, ada lagi yang namanya LPMK 700.000 kalau kata 150.000 saya lupa. Ada lagi yang namanya kader Bumante, itu diberikan transport 4 kali dari 35.000 dikalikan 4 kali. Kader Posyandunya belum, insya Allah. Tapi apa ketika 10 triliun ini dikembalikan kepada masyarakat Surabaya, kata Bu Risma, untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Pak insya Allah di tahun 2021 itu yang namanya guru PAUD, yang namanya guru ngaji, itu insya Allah ke 400.000 lagi, tapi kita naikkan menjadi 600.000 maksimalnya. Yang namanya kader Bumante itu tidak lagi 4 kali, tapi insya Allah yang namanya kader Bumante sama kader-kader Posyandu dan kader lainnya yang bermanfaat dan membantu pemerintah kota Surabaya itu nanti nilainya sekitar yang dinaikkan menjadi 400.000 sampai 500.000. Kenapa di Surabaya ini Pak, Bu, sehingga ono demam berdarahnya? Di sini juga tidak ada bayi stuntingnya. Karena siapa? Ya karena jenengan Bu, kader Bumante sama kader Posyandu. Pak insya Allah jenengan harus lebih hebat lagi di tahun 2021. Yang namanya RT itu 500.000, insya Allah akan naik jadi 1 juta. Yang namanya RW itu jadi 1.250.000, yang namanya LPSK jadi 1.500.000. Aku tak jaluk bayaran. Kenapa saya bilang begini? Ada yang ngomong Pak, cukup duitnya Surabaya, cukup Bu. Yang namanya RT, kalau saya paling muda RT-nya ada, saya kalikan 1 juta. 1 juta itu jumlah RT sekitar 9.100 sekian. Kalau saya kalikan 1 juta 9.000, ketemunya 9 miliar. 9 miliar saya kalikan 12 bulan, ketemunya 108 miliar. Kalau itu namanya kader Bumante dinaikkan seperti yang tadi saya omongkan, yang namanya kader Posyandu dinaikkan, Bunda PAUD dinaikkan, sampai RW-nya LPMK dinaikkan, ketemunya itu 300 miliar sampai 400 miliar. Bayangkan Pak, 10 triliun dibandingkan 400 miliar, duit cilik Pak. Itu bisa kita lakukan. Kenapa? Insya Allah itu pembelajaran saya pada waktu saya masih jadi ASN. Karena otak saya ketika jadi ASN, ketika otak saya jadi birokrasi, itu hanya memikirkan bagaimana saya merencanakan untuk kepentingannya, kesejahteraannya masyarakat. Pada waktu kemarin gara-gara COVID dapat bantuan dari pemerintah pusat, itu saya bilang sama dinas sosial, Mas, kalau sebelum jenengan memberikan bantuan tunai langsung, tolong datanya kasihkan kepada RT RW untuk dikoreksi bener nopo mboten nih. Kalau itu tidak benar, tolong segera diganti. Karena yang lebih tahu itu adalah RT RW. Alhamdulillah pada waktu itu diturunkan langsung sama kepala dinas sosial, dan hasilnya ya rodok selindru. Akhirnya sih ditukani RT kali RW ini Pak. Itu insya Allah di tahun 2021 tidak lagi terulang. Karena siapa? Data di pemerintah kota itu kita akan ganti dengan data yang dari RT dan RW dan LPMK yang tanda tangan. Sehingga apa? Yang namanya warga, yang namanya RT LPMK tidak lagi sebagai penonton di kota Surabaya, tapi sebagai bagian dari pembangunan kota Surabaya. Surabaya mau diarahkan kemana, itu juga tergantung dari jenengan. Karena ketika data jenengan itu salah, ya kami juga akan ikut salah. Tapi ya saya yakin bahwa data kami nanti di pemerintah kota itu akan menjadi data yang benar ketika yang menentukan adalah RT, RW, dan kader-kader serta LPMK-nya. Yang kedua Pak, Ibu, yang dulu namanya SMA, di tahun 2020 SMA ini tidak bisa diberikan Popda, karena apa? Dikelola provinsi. Tapi setelah saya ke lapangan, saya masih melihat ada lagi anak sekolah yang masih bayar di tingkat SMA. Saya matur ke Bu Risma pada waktu itu, Bu, kita ini punya anggaran yang besar. Kalau sekarang anak SMA itu dikelola oleh provinsi, dan ternyata masih ada yang bayar dosa awak dewe iki. Bu Risma langsung bilang, iya dosa awak dewe, bayar tak Mas Heri? Ternyata masih ada yang bayar. Jadi Pak, insya Allah di tahun 2021, anaknya putranya jenengan yang masuk SMA maupun setingkat SMA, apakah itu SMK maupun mondok, tapi setingkat SMA, maka insya Allah kita berikan beasiswa sehingga nanti anak SMA gak oleh wajah sekolah, gak bingung bayar sekolah. Aneh kalau itu orang Surabaya.
Nanti kita lihatkan lagi daftar yang sudah masuk, siapa masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat Surabaya yang sekolahnya KTP-nya Surabaya kita berikan beasiswa. Ada lagi di tahun insya Allah yang ketiga, kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya ini merasakan betul ketika di pemerintah kota. Saya waktu turun lagi ke rumah sakit. Rumah sakit itu ada yang kecelakaan. Pada waktu masuk di rumah sakit, dia tidak masuk dalam MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi ketika akan operasi, dia masuk ke masyarakat berpenghasilan rendah. Saya datang ke beliaunya, Pak, kenapa jenengan kok masuk masyarakat berpenghasilan rendah? Jawabannya, Mas Heri, saya ini orang yang punya penghasilan. Saya tidak mau masuk dalam data masyarakat miskin karena masih banyak yang lebih membutuhkan. Karena buat saya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sehingga saya tidak mau masuk namanya daftar keluarga miskin. Blek, hati saya langsung bilang, ya Allah, begini jujurnya orang Surabaya termasuk yang di Jambangan, saya yakin pasti begitu. Tapi ketika masuk operasi, dia bilang saya tidak bisa bayar operasinya. Karena operasinya 25 juta. Sehingga saya punya rasa malu. Itu saya gadekan harga diri saya biar saya bisa masuk masyarakat miskin sehingga operasi saya bisa dibayari. Sejak saat itu, Bu, Bapak, saya langsung berpikir, ya Allah, sopo sing dusung ini, saya yang dosa bukan Bu Risma. Karena saya yang merencanakan di kota Surabaya. Karena itu saya langsung berdetak jantung saya, karena itu di tahun 2021 fa insya Allah seluruh warga Surabaya yang penghasilannya di bawah 10 juta kepala keluarganya itu nanti akan diberikan PBI dan diberikan BPJS. Masuk rumah sakit langsung dibayari pemerintah kota. Wes gak usah mikir manajemennya. Itu Bapak Ibu tolong sampaikan. Jadi semuanya, seluruh warga Surabaya kita berikan BPJS, kita berikan PBI yang di bawah 10 juta. Juga tujuan kita satu, bagaimana setiap kampung itu menjadi kota yang ramah anak. Bagaimana setiap kampung itu menjadi kota yang ramah pendidikan. Bagaimana setiap kampung itu menjadi kota yang ramah terhadap lansia. Nanti insya Allah di tahun 2021 yang namanya Balai RW, Pak, itu akan kami kan sekarang sudah dipasang wifi ya Pak ya. Insya Allah nanti di tahun 2021 semua Balai RW itu akan diberikan komputer, akan diberikan namanya printer. Jadi Bupati laporan juga gampang. Sono wifi ini. Tapi bukan itu sejatinya, hanya apa? Saya Bu ngapunten. Saya itu pada waktu zonasi penerimaan murid SMP kemarin kan ada dua Bu zonasi itu memang benar-benar zonasi. Ada yang karena prestasi Bu. Saya lihat sopo sih sing mlebu SMP sing prestasi. Ternyata yang banyak prestasi itu adalah anak-anak yang banyak les. Les itu tidak murah. Ada yang les di Primagama, ada yang les di SSC. Karena itu saya berharap ya Allah, lek sing iso nilainya apiku hanya yang bisa les, berarti saya mengatakan seluruh anak-anak di Surabaya itu harus bisa merasakan dan mendapatkan les tambahan dari sekolah. Karena itu insya Allah di tahun 2021 semua Balai RW itu akan diberikan guru les untuk anak-anak cucu kita. Mulai tingkat SD, SMP, SMA. Guru les apa? Ya mulai matematika, bahasa Inggris, guru ngaji. Semuanya yang digunakan yang nanti dijadikan les untuk UNAS itu kita akan lakukan di Balai RW. Sapa gurune? Gurune sing milih Pemkot, sing bayar gurune ya Pemkot. Jadi jenengan jo sampai putrane nanti gak les meneh. Karena saya berharap betul ketika anak-anak itu keluar dari rumah, dia bisa menemukan temannya, tapi temannya di tempat Balai RW yang di tempat situ itu podo-podo gawe lesi. Kan ramah anak jadinya. Orang tua keluar anaknya gak khawatir karena anaknya podo-podo karo tonggoe belajar nang Balai RW-nya. Karena saya juga ndredeg Bu, anak saya saiki gara-gara sekolah daring cekelane HP Bu. HP didelok ini daring temenan apa main game kan itu. Jadi insya Allah sekarang kita buatkan anak-anak kita jangan menjadi anak yang oportunis, anak cucu kita jangan jadikan anak yang memang mementingkan diri sendiri. Karena kalau sudah main HP nang kamar diceluk wong tua itu solali Pak. Semeneng ngene tok Pak. Padahal waktu saya dulu zaman kecil insya Allah jenengan kalau punya anak seumuran saya juga sama.
Saya itu dulu keluar terus main sepak bola, main di kampung, sehingga apa? Sosialisasi itu terbentuk. Sehingga yang namanya rukun, namanya guyub, namanya gotong royong udah hilang dari kota Surabaya. Kalau gotong royongnya sudah hilang, guyubnya sudah hilang, tinggal tunggu hancurnya sebuah kota. Karena kemarin Bapak Ibu saya ini makan di Jalan Genteng, Pasar Genteng itu nasi goreng. Ketika saya makan, itu ada anak ngamen sekitar jam 8. Anak perempuan saya panggil, "Dek, kenapa kamu kok ngamen?" "Saya tidak punya uang, Pak, untuk bayar sekolah." Setelah itu apa? "Kamu kok malam-malam sendiri ngamennya?" "Tidak, Pak, saya sama kakak saya." Kakaknya saya panggil, "Kamu sekolah di mana?" "Saya keluar sekolah, Pak, mulai kelas 5 SD." Mak jelek hati saya. Loh, kok ono sik metu sekolah? Di situ siapa yang salah? Itu yang salah adalah pemerintah kotanya. Berarti saya yang merencanakan yang salah, bukan Bu Risma. Siapa lagi yang salah? Itu adalah tetangganya. Kenapa saya bilang tetangga? Tetangganya kalau sudah hilang rasa gotong royongnya, kalau tetangga itu sudah hilang rasa guyubnya, Mas yo tonggone iki putus sekolah kata direken, Bu. Tapi bayangkan kalau kita jalan, kita melihat anak putus sekolah, ya Allah, iki orang arek putus sekolah, sakno ngamen bengi-bengi, kok ya sik gak sekolah. Loh, bayangkan kalau seorang tetangga tadi itu bisa menyampaikan ke RT-nya, ke RW-nya, lalu dinaikkan ke pemerintah kota, dan ketika anak ini berhasil menjadi seorang pilot yang bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, kira kinten-kinten Bu tonggone niki kalau wau saking sing ngandani kalau wau sing lapor teng RT niku apa-apa boten angsal pahala. Ketika tetangganya ini menyampaikan, anak ini menjadi bahagia, secara otomatis tetangganya akan mendapatkan pahala. Sing lapor itu pahala, RT ini itu pahala, RW ini itu pahala, pejabat Pemkotnya dapat pahala, wali kotanya pun dapat pahala. Dan insya Allah itulah yang tercatat menjadi amal jariah kita ketika kita meninggal kelak, maka itu akan menjadi saksi bahwa kita pernah berbuat baik dan bergotong royong sesama manusia di sekitar kita. Saya berharap itu Bapak Ibu, dan Ibu jangan khawatir, tugas kita hanya satu. Apalagi yang sudah memakai baju eri, ayo jenengan itu mencatat siapa di kampung kita ini yang putus sekolah, siapa di kampung kita ini yang pengangguran. Karena saya ingin Surabaya ini menjadi kota yang hebat. Saya ingin menjadi Surabaya ini kota yang keren. Apa ketika dikatakan keren? Ketika di Surabaya, di kampung yang jenengan tidak ada lagi yang nganggur. Ketika di kampung sampean ini tidak ada lagi yang namanya putus sekolah. Jenengan fungsi tanya, "Pak, bagaimana cara melepaskan atau mengurangi pengangguran?" "Saya sediakan lapangan pengangguran." Tidak, lapangan pekerjaan tidak. Ngapunten, saya sebelum keluar dari pegawai negeri itu saya sudah membuat MOU, Bapak, tanda tangan dengan pemilik hotel, apartemen dan mall. Saya tanda tangani di sana. Apa bunyinya? Semua pegawai yang ada di hotel, mall dan apartemen itu minimal 40% harus KTP Surabaya. Oh, berarti jenengan harus bisa mengambil manfaat itu. Ketika itu untuk UMKM, maka UMKM-nya Surabaya yang harus mengerjakan. Itulah Bapak Ibu. Maka kita harus menjadi bagian dari pembangunan. Jangan kita hanya melihat. Daya juga gak pengen, Bu. Kenapa? Makanya saya berharap nanti RT RW-nya itu membuat catatan sing menganggur itu ini. Nanti taruh di snaker. Kalau sudah ditaruh di snaker, siapa yang berhadapan dengan pengembang pemerintah kotanya dan wali kotanya? Jangan sampai nanti ada investasi masuk, ini warganya ngomong, "Pak, aku jaluk kerjaan." Salah, Bu. Tapi kalau yang minta kerjaan itu wali kota, nih kira-kira nolak nopo boten niku investori. Boten, pasti boten. Wong saya saja sebagai kepala bapak kota kena iso, jadi aku jaluk wali kota, Bu. Jadi wali kota, yo tambah iso enak. Kalau dia nggak mau, yo tak cabut izinnya, selesai. Karena apa? Sekarang di Perwali itu disebutkan kalau dia itu membuat usaha, maka disebutkan siapa yang namanya bekerja di sana, mana KTP-nya. Kalau bukan KTP Surabaya 40%-nya, ya tidak kita izinkan. Begitulah perjuangan dari pemerintah kota. Karena itu saya berharap dengan menjadi bagian dari itu semua. Ayo, saya tidak ingin lagi di kampung Jambangan ini, insya Allah sudah saya berharapnya nanti di tahun 2021 ketika ini bersinergi semua, terkoneksi semua, tidak ada lagi yang namanya pemuda sing nganggur, gak ono mana sing gak duwe kerjaan, gak ada lagi yang putus sekolah. Karena inilah tujuan kita. Terakhir dengan ibu-ibu, bagaimana saya berharap ibu-ibu
Jenengan di sini ada UMKM apa mboten? Banyak. Banyak ya. Jadi begini, saya tidak tahu UMKM-nya ini per RW atau per RT. Tapi saya berharapnya begini, seperti di Kerembangan. Itu saya bilang bentuk UMKM-nya per RW. Semuanya UMKM RW 4, semuanya begitu. Nanti bunyi UMKM RT 1 jualannya apa saja. UMKM RT 2 jualannya apa saja. Biar izinnya lebih mudah. Hanya RW. Nanti setelah itu dicatat di Disperindak. Kenapa saya bilang dicatat Disperindak? Saya biar tahu. Oh, yang namanya ini sudah ada kue lemper, kue ini. Oh, yang namanya ini nasi kerawu, nasi ini. Sehingga apa? Yang namanya pemerintah kota nanti, pada waktu dia ada tamu, pemerintah kota nanti ketika dia ada rapat, maka hukumnya fardu ain harus mengambil dari UMKM-nya jenengan. Jadi yang namanya UMKM itu gak gawe produksi, tapi gak iso ngedol. Itu yang jangan sampai. Makanya nanti insya Allah nanti kita yang membagi. Ibu jadi UMKM ini, yang kelompok UMKM ini jadi UMKM ini, tolong produksi ini. Sehingga apa? Ibu mengerjakan, pemerintah kota yang ngemis jupuk jadali hotel dengan jenengan garapan, jenengan dapat hasil. Nanti yang UMKM-nya sabun apa namanya sampo hotel saya ambil, saya kasihkan ke ibu. Sehingga apa? Inilah yang namanya sinergi antara pemerintah kota dengan masyarakatnya. Karena saat ini pemerintah kota pun sebelum yang kemarin, yang saat ini yang saya sebelum keluar itu, yang terkait dengan spraynya puskesmas itu jahitnya sudah dilakukan di UMKM-nya Surabaya. Dulu ndak dilelang. Saya bilang loh, apa dilelang? UMKM dilatih kok dilelang. Ya kayak aja UMKM-nya. Karena itu saya berharap tidak hanya lagi jahitannya, tapi termasuk sandal hotel, termasuk sampo, termasuk sabun hotel, termasuk selada air yang di tempat rumah makan itu bisa disuplai dan disiapkan oleh jenengan semua. Kita jenengan siap napa mboten Bu, dapat UMKM. Siap. Insya Allah kita saged. Jenengan bilang nanti saya tidak bisa Pak buat sandal hotelnya. Ya pemerintah kota yang hadir di sini. Pemerintah kota yang memberikan pelatihan. Pak saya tidak bisa Pak memasukkan ke hotel. Lah apa jenengan diam saja. Yang bertempur dan berhadapan itu adalah pemerintah kota Surabaya, bukan jenengan. Jenengan sehingga tinggal mengerjakan saja. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya nyuwun tulung benar, saya titip kepada jenengan. Surabaya ini jadi hebat, Surabaya ini jadi keren, itu tergantung dari jenengan semuanya. Terakhir Bu, saya cerita Bapak, ngapunten, saya itu kemarin datang ke salah satu tempat, saya ditanya, Mas Heri kesini datang bawa apa? Duh, kok jelebat itu Pak? Loh begini, kenapa saya bilang gitu? Soalnya Pak Heri, warga ini kan butuh ini, butuh, ada yang bilang butuh sarung lah, butuh inilah gitu. Saya hanya berpikir Bu, kinten-kinten kalau saya kesini, saya membawa sesuatu, itu ketika setelah jenengan terima, saya jadi wali kota, gak diutang karo jenengan. Berarti duitnya wali kota bisa tak gawe kabeh. Diem bilangnya. Bu ngapunten yang kedua, saya bilang gitu. Saya ini ngaji mulai kecil, diajari. Ada namanya seorang pemimpin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pada waktu jadi pemimpin, dia turun ada warganya yang goreng batu. Ditanya kenapa goreng batu, karena anaknya belum makan, nangis digoreng batu karo ibu. Anaknya dibohongi. Umar bin Khattab langsung memberikan uang, memberikan sembako. Kapan itu diberikan Umar bin Khattab? Ketika dia sudah menjadi seorang wali kota. Ketika dia sudah menjadi seorang khalifah. Apa maknanya? Berarti sebelum dia menjadi khalifah, dia tidak pernah memberikan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Karena semuanya didasari dari niat kita, innamal amalu binniyat. Kalau niat kita ini hanya untuk menang, kalau niat kita itu hanya untuk kekuasaan, ya teko tak kayak ibu. Loh Bu, tak kayak ibu, ngopi anu ya. Pokoknya setelah itu ingat saya ya. Tidak Pak. Karena ingatnya kita, cintanya kita itu dari hati nurani kita. Insya Allah kalau sudah dari hati nurani, kita menjadi keluarga besar Jambangan. Ketika jadi wali kota pun, ya kudu eling iki lho keluargaku nang kene. Duduk mari aku ngei sarung, aku lali Bu, gak mungkin kan? Ini yang harus kita ingat. Ini ada pengalaman terakhir yang ada di Gedung Baru. Gedung Baru itu ada namanya apartemen. Apartemen itu dibangun, orangnya dikasih 20 juta Bu, per kampung, per rumah. Saya bilang, loh rumahnya kok dikasih 20 juta Bapak kok mau? Loh ini berdiri Pak soalnya Pak. Loh rugi sampean. Loh berarti saya kurang banyak Pak yang minta apartemennya ya. Berarti saya harus minta 50 juta. Saya bilang, loh Pak sampean sing edian, sampean sing keliru.
Kalau sampai ngasih 20 juta itu untuk kepentingan pribadi jenengan saja. Tapi kalau jenengan itu memikirkan anaknya jenengan, memikirkan cucunya jenengan, bayang Pak, jenengan punya anak yang sudah kerja belum? Ada Pak yang nganggur satu. Lu bayangkan kalau anak satu tadi itu bekerja di apartemen itu dapat gaji 3 juta saja, berarti ulan berapa Bu? Setahun berapa? 36 juta tuh. Iya Pak. Berarti dikasih 20 juta tadi rugi apa enggak? Kan rugi, cuma sekali dikasih 20 juta, hotelnya berdiri selama 25 tahun. Bayangkan, kalau anak kita bekerja di sana dapat 36 juta setahun, dikalikan 25 tahun, kira-kira anak awak dhewe iki iso tuku nyimpen duit mboten? Kan saged. Berarti seorang bapak, seorang pemimpin itu tidak boleh hanya memikirkan saat ini. Berarti kita harus memikirkan ke depan berapa tahun ke depannya. Berarti apa? Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana bermanfaat buat anak cucu kita, bermanfaat buat tetangga kita, buat saudara-saudara kita. Jadi saya berharap semua yang hadir di sini, ketika kita memilih satu pilihan, maka saya berharap harus berpikir secara jauh dan jernih. Itu harus digunakan untuk kepentingan anak cucu kita, bukan hanya sekedar saja seperti tadi yang apartemen di KI, hanya sekali seumur hidup, tapi dia lupa ketika saya sampaikan loh 36 juta setahun, berarti 20 juta wis hilang. Apa jawabannya Pak RW sama LPMK-nya? Iya Mas Eri, yo aku keliru. Loh, tapi alhamdulillah dia bisa sadar. Dan saya berharap semua yang hadir di sini, moga-moga jenengan kali kula bisa memilih mana yang terbaik. Muga-mugi kali kula jenengan ini sakit memunculkan rasa gotong royong. Ketika rasa gotong royong itu bisa muncul, yang insya Allah kita bisa jadi rukun, maka itu menjadi amal jariahnya kita. Ketika kita meninggal nanti, insya Allah menjadi saksinya kita, bahwa kita pernah berbuat baik untuk orang lain dan saudara-saudara kita. Karena buat saya tetangga itulah saudara sejati. Ketika kita meninggal, yang menyiapkan keranda itu adalah tetangga. Yang menyiapkan maesan itu adalah tetangga. Setelah semuanya siap, baru dulur teko ambil nangis. Sopo sebenarnya tetangga kita? Yaitu adalah tetangga, itu adalah saudara kita sejati, tetangga. Dan saya berharap betul, saya titipkan Surabaya ke tangan jenengan. Saya titip pada Surabaya menjadi lebih hebat itu ke jenengan. Karena buat saya pemimpin sejati itu bukan wali kota, bukan pejabat pemerintah kota. Pemimpin sejati itu adalah warga kota Surabaya seperti jenengan semua, seperti Pak RT, Pak RW, LPMK. Karena itu Pak, saya titipkan Surabaya kepada jenengan. Fa insya Allah, kalau pemimpin sejati seperti jenengan ini mementingkan kepentingan masyarakat, Surabaya ini akan menjadi kota yang tentram, adem, dan ayam. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak sekalian, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Cahyati, bagaimanapun itu